الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman saja, dan kita sudah sampai pada halaman 423, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 36 sampai 43. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 36, ayyakuna boleh diganti ta menjadi antakuna. Kemudian faqad dhalla boleh idgham menjadi faqad dhalla. Kemudian pada ayat yang ke-38, an-nabiyyi boleh dibaca an-nabiyyi. Dan ini berulang lagi pada ayat 40, wa khatiman nabiyyin. Khatim, khatam, ya taknya boleh di kasrah maupun di fathah. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana, dan tidaklah pantas li mu'minin, bagi orang beriman laki-laki, wala mu'minatin, tidak pula beriman perempuan, idza apabila qadallahu, Allah telah menetapkan, wa rasuluhu, dan rasulnya sudah menetapkan, amron, suatu urusan, maka tidak pantas antakuna, bahwasanya ada lahum, bagi mereka orang-orang beriman, al khiyaratu, pilihan atau memilih hal yang lain, min amrihim, dari urusan mereka.
Wa may ya'sillah, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah wa rasulahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla, maka sungguh dia telah sesat, dhalalan mubina, dengan kesesatan yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada dua hal berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama, bahwasanya ayat ini menjelaskan orang beriman dan laki-laki maupun perempuan sepantasnya taat kepada Allah, tidak pantas untuk durhaka kepada Allah. Bagaimana itu? Yaitu kalau Allah sudah menetapkan satu urusan, maka kita harus mengikuti ketetapan Allah tadi. Tidak boleh kita menolak ketetapan tersebut, dan tidak boleh kita memilih pilihan atau ketetapan yang lain. Misalnya, Allah dan Rasulullah sudah menetapkan seorang perempuan, kepalanya ini, rambutnya ini termasuk aurat, berarti wajib memakai jilbab. Nah, kemudian dia nggak mau pakai jilbab, ini nggak pantas, ini durhaka namanya. Atau dia punya pilihan yang lain, saya nggak mau, saya seperti itu, saya maunya pakai jilbab tapi cuma separuh kepala aja, jadi yang tertutup separuh rambut, separuhnya yang depan masih terlihat. Nah, ini berarti punya pilihan yang lain, tidak boleh, tidak pantas. Maka di sini Allah mengancam, siapa yang tidak mau taat kepada Allah, malah pilih pilihan yang lain, yaitu durhaka kepada Allah, berarti sesatnya sesat yang nyata. Ini hanya contoh kecil saja ya saya. Jadi bukan harus contohnya seperti itu. Apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, kita harus mengikutinya. Kemudian masalah yang kedua, ayat ini ada sababun nuzulnya. Jadi kenapa ayat ini turun? Ada sebabnya. Sebabnya adalah sahabat Nabi perempuan bernama Zainab binti Jahash. Dia ini sepupu Nabi Muhammad SAW. Dia ini dinikahkan oleh Nabi atas perintah Allah dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Zainab asalnya tidak mau. Kenapa? Karena Zainab ini warga Quraisy, nasabnya nasab mulia orang Quraisy. Sementara Zaid bin Harithah ini mantan budak, nasabnya rendah. Masa saya harus menikah dengan orang nasab rendah? Saya nggak mau. Gampangannya sekarang wanita ningrat keturunan keraton dinikahi oleh orang biasa miskin, tidak mau. Maka turun ayat ini, wa ma kana lil mu'min, tidak pantas orang beriman laki-laki atau perempuan ketika sudah ditetapkan oleh Allah atau Rasul satu urusan malah menolak atau pilih pilihan yang lain, nggak pantas. Maka setelah turun ayat ini, akhirnya Zainab pun menikah dengan Zaid bin Harithah. Menikahnya terpaksa dalam tanda petik. Kenapa? Hati kecil sebenarnya tidak mau. Tapi bagaimana lagi? Ini perintah Allah dan Rasul, manut akhirnya. Dan perlu diketahui kenapa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahkan dua orang ini, Zaid anak angkat Nabi dengan Zainab, yaitu sepupu Nabi SAW. Karena dulu orang-orang jahiliyah mereka punya kebiasaan, kalau seandainya saya punya anak angkat, kemudian anak angkat ini menikah dengan seorang wanita, kemudian anak angkat saya ini mencerainya atau mati, maka saya sebagai bapak angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkat. Itu adalah adat jahiliyah. Nah, Islam ingin mengubah adat itu. Enggak. Kamu boleh menikahi mantan istri anak angkatmu. Nah, maka Allah sejak awal sudah merencanakan untuk Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab ini. Maka sebelum Rasulullah disuruh menikahi Zainab, Rasulullah disuruh untuk menikahkan dulu dengan Zaid. Kemudian nanti Allah akan tetapkan cerai antara keduanya. Kalau sudah cerai, nah Rasulullah disuruh menikahi Zainab. Nah, ini sudah program yang diinginkan oleh Allah dalam rangka untuk menghapus adat jahiliyah.
Jadi Rasulullah sudah diberitahu, ya, ini kamu nikahkan dulu, nanti akan cerai, nanti kamu menikahi mantan istri anak angkatmu supaya menghapus adat jahiliyah. Kemudian Allah menceritakan pada ayat 37, wa'il, dan ingatlah ketika taqulu, engkau berkata, lilladzi, kepada orang yang an'amallahu alaih, Allah telah beri nikmat kepadanya, wa an'amta alaih, dan engkau pun juga telah beri nikmat kepadanya. Apa kata Nabi? Amsik alaik, tahanlah olehmu zaujaka, istrimu, maksudnya jangan kamu cerai. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Kemudian Allah menegur Nabi Muhammad SAW, wa tukhfi, dan engkau menyembunyikan, fi nafsika, pada dirimu, mallahu mubdih, apa yang Allah akan menampakkannya, wa takhshan nas, dan kamu takut kepada manusia, wallahu ahaqqu, sementara Allah itu lebih berhak, an takhsyah, untuk engkau takut kepadanya. Ini ayatnya panjang, maka saya potong sampai di sini dulu. Yang dimaksud orang yang telah Allah berikan nikmat kepadanya yaitu Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi tadi. Apa nikmat Allah kepada dia? Dia mendapatkan hidayah sehingga masuk Islam. Dan dia diberi nikmat oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasulullah sudah berbuat baik kepada dia dengan dua kebaikan. Kebaikan pertama, Rasulullah merawatnya sebagai anak angkat. Kebaikan yang kedua, Rasulullah kemudian memerdekakan Zaid bin Harithah ini. Maka Zaid bin Harithah ini mendapatkan nikmat Islam dari Allah, mendapatkan nikmat dirawat oleh Nabi Muhammad SAW, dan kemudian dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah bilang kepada Zaid bin Harithah, amsik alaika zaujak, tahanlah istrimu, jangan kamu cerai. Ini kasusnya bagaimana? Setelah Zaid menikah dengan Zainab, maka beberapa lama kemudian akhirnya harus pisah. Karena Zainab ini tidak bisa melayani Zaid bin Harithah, karena hatinya tidak ada kecintaan. Mohon maaf, seorang wanita tidak punya kecintaan kepada seseorang, maka susah dia untuk memberikan dirinya kepada suaminya itu. Benci sekali sama suaminya, mana mungkin mau ngasih, buatkan teh atau buatkan nyiapkan nasi, ya males. Karena apa? Karena cinta nggak ada, nikahnya terpaksa tadi. Akhirnya tidak rukun antara Zaid dengan Zainab ini. Karena nggak rukun, maka Zaid merasa tidak nyaman, dia pengen menceraikan istrinya. Maka dia datang kepada Nabi. Nabi mengatakan, tahanlah istrimu, jangan kamu cerai. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cerai itu sesuatu yang tidak baik. Kamu jangan cerai. Maka Allah menegur Nabi Muhammad SAW, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi, kamu sembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan tampakkan. Apa yang akan Allah tampakkan? Yaitu hukum yang tadi sudah saya sebutkan, bahwasanya Allah akan menetapkan adanya perceraian antara Zainab dengan Zaid. Setelah itu Allah suruh Nabi untuk menikahi Zainab supaya menjadi satu hukum di tengah-tengah masyarakat, boleh seseorang menikahi mantan istri anak angkat dia. Nah, itu programnya Allah itu disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak disampaikan. Kenapa Rasulullah tidak menyampaikan kepada Zaid, wahai Zaid, tenang saja, karena nanti kamu akan terjadi cerai betul, dan nanti Allah akan suruh saya menikahi mantan istrimu. Kenapa Nabi tidak menyampaikan itu? Kenapa? Malah Nabi mengatakan sebaliknya, tahanlah istrimu, jangan kamu cerai. Malah nyuruh dia menyabar-nyabarkan diri hidup bersama Zainab. Allah katakan, gara-gara takhshan nas, kamu takut kepada manusia, wahai Muhammad. Takut di sini maksudnya malu, ya. Malu kalau diomongin orang Muhammad menikahi mantan anak angkatnya, karena dulu nggak boleh di masyarakat jahiliyah. Jadi beliau khawatir kalau nanti orang-orang akan ngenyek beliau atau ngomongin beliau yang seperti itu.
Karena itulah Anas bin Malik mengatakan, seandainya ada ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW, pasti ayat ini yang disembunyikan. Kenapa? Ayat ini menegur atau mencela Nabi Muhammad SAW. Allah negur Nabi, hei Nabi, kamu takut sama manusia, padahal semestinya takut itu hanya kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Tapi ayat ini pun tidak disimpan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayatnya menegur beliau, tapi beliau juga menyampaikan. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak menyembunyikan satupun ayat Quran. Karena celaan atau teguran kepada beliau pun beliau menyampaikannya. Ada lagi teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada surat Abasa ayat 1. Allah mengatakan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum buta datang ingin ngaji, maka Nabi malah bermuka masam kepadanya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Ada satu lagi teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya pada surat At-Taubah ayat 43. Allah mengatakan, afallahu anka lima adzinta lahum. Semoga Allah memaafkan kamu wahai Nabi. Kenapa kamu izinkan kepada orang-orang munafik untuk tidak ikut perang? Nah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teguran-teguran ini oleh Nabi SAW tetap disampaikan karena beliau orangnya amanah. Apapun titipan Allah, wahyu untuk disampaikan, maka beliau sampaikan. Meskipun dalam tanda petik merugikan diri beliau, karena ini ayatnya teguran untuk beliau. Nah, Anas bin Malik katakan, andai ada satu ayat yang disembunyikan Nabi, pasti ayat 37 Al-Ahzab ini yang disembunyikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis muttafaqun alaih tentang perkataan Anas bin Malik tadi. Kemudian di sini Allah mengatakan, wallahu ahaqqu an takhsha. Allah lebih berhak untuk kamu takut kepadanya. Ini kaidah untuk semua manusia. Kita lebih pantas takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Kita lebih pantas malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Makanya ada sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seseorang itu sendirian di rumah, tidak ada orang? Bolehkah telanjang bulat, kelihatan aurat besarnya? Maka Rasulullah mengatakan, Allahu ahaqqu ayyustahya. Allah lebih pantas untuk kamu malu kepadanya. Kamu tidak mau auratmu dilihat oleh manusia, sehingga kamu tidak mau telanjang kalau ada orang. Nah, sekarang di rumah tidak ada orang, tapi Allah masih melihat kamu, maka jangan telanjang. Kalau ada sebab, misalnya mandi, okelah telanjang, wajar itu. Tapi ini nggak ada sebab, tiba-tiba telanjang di dalam kamar sendiri dikunci, ini tidak pantas. Kenapa? Karena berarti tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kaidah ini kita jadikan konsep dalam hidup kita, yaitu wallahu ahaqqu an takhsha. Seandainya kita hidup memegangi satu ayat ini saja, wallahu ahaqqu an takhsha, Allah lebih berhak untuk kamu takut kepadanya, Allah lebih berhak untuk kamu malu kepadanya, pasti amal kita baik semua. Karena apa? Ini berarti kita sudah memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kisahnya. Allah katakan, falamma maka tatkala qada telah menunaikan Zaid bin Harithah minha darinya dari Zainab wataran akan hajatnya. Maksudnya sudah menyelesaikan hubungan pernikahannya, kemudian ditalak. Zawwajnakaha, kami pun menikahkan kamu wahai Nabi dengan si Zainab, likaila, supaya tidak ada, likaila yakuna, supaya tidak ada, alal mu'minin, bagi orang-orang beriman, harajun, kesempitan, fi azwaji adiyahihim, untuk menikahi mantan-mantan istri anak-anak angkat mereka, idza qadau, apabila mereka sudah menyelesaikan, minhunna, dari istri-istri tadi, wataron, akan kebutuhannya, yaitu sudah diceraikan. Wa kana, dan adalah amrullahi, perintah Allah, maf'ula, pasti terlaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang sengaja menyuruh Nabi menikahkan Zaid dengan Zainab, dan Allah tahu pasti nanti terjadi cerai karena nggak bisa gathok antara dua orang ini. Satunya orang bangsawan, satunya orang
mantan budak, ora mungkin gathuk. Akhirnya cerai. Allah tahu nanti akan terjadi cerai. Allah tahu. Karena Allah itu mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang seandainya terjadi, bagaimana terjadi. Tiga-tiganya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah sengaja ingin menikahkan Nabi dengan Zainab. Setelah Zainab dicerai oleh Zaid, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan tentang pernikahan Nabi kepada Zainab. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titip kepada Zaid untuk menyampaikan lamarannya kepada Zainab. Karena Zainab sudah dicerai oleh Zaid. Maka Zaid, mantan suami Zainab, datang kepada mantan istrinya memberi kabar gembira. Kabar gembira untuk kamu wahai Zainab, bahwasanya Rasulullah melamar kamu untuk menjadi istrinya. Dan waktu itu Zaid tidak melihat kepada Zainab karena sudah bukan suami istri lagi, sudah tidak boleh melihat kepada wanita tersebut. Jadi sambil menunduk, sambil dia ngomong kepada mantan istrinya, karena memang sudah bukan istrinya lagi, nggak boleh disentuh, nggak boleh dilihat. Maka Zainab mendengar lamaran Nabi, dia mengatakan, tunggu sebentar, saya akan sholat istikharah. Ini pelajaran penting untuk kita. Apapun perbuatan yang penting, maka hendaklah dimulai dengan sholat istikharah. Maka ibu-ibu yang punya anak perempuan, kalau dilamar jangan langsung dilepas, istikharai dulu. Ibunya istikharah, bapaknya istikharah, kemudian si perempuannya juga istikharah. Demikian juga yang laki-laki melamar seorang perempuan, jangan asal lamar saja, istikharah dulu sebelum melamar, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan istikharah dua. Satu, untuk dimudahkan urusannya. Dua, untuk diberkahi urusannya tadi. Maka kalau sudah istikharah kemudian melamar, insya Allah dimudahkan oleh Allah dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting yang dapat kita petik dari kisah Zainab. Bayangkan, yang menikah saja Nabi, yang melamar saja Nabi, tapi dia tetap istikharah. Padahal kalau dinikahi Nabi pasti baiknya. Tapi memang itulah ajaran Islam. Kita disuruh untuk istikharah untuk perkara-perkara penting. Maka Zainab ini karena tahu syariat Islam, dia pun melakukan istikharah meskipun tahu bahwasanya pernikahannya pasti baik karena dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah Zainab ini adalah bahwa Zainab biasanya membanggakan dirinya di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Dia mengatakan, kalian istri-istri Nabi dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, tapi saya dinikahkan oleh Allah di atas langit yang ketujuh. Perhatikan perkataan Zainab. Dia mengatakan, saya dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Ini sekaligus menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Adapun orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak disebut dengan tempat apapun, maka ini bukan perkataan yang sesuai dengan keyakinan salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan semua kita kalau berdoa pasti menengadah ke atas. Kalau tidak mengakui Allah di atas, kenapa kamu doa menengadah ke atas? Kenapa? Minta kepada Zat yang Maha Kuasa. Kemudian kalau ada masalah, maka seseorang di antara kita mengatakan laporkan kepada yang di atas. Kalau menyebutkan di atas berarti mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit. Dan itulah keyakinan yang benar sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari dibedakan antara anak kandung dengan anak angkat. Anak kandung mewarisi harta kita. Anak angkat tidak mewarisi harta kita. Anak kandung kalau punya istri, kemudian istrinya dicerai, maka saya sebagai mertuanya tidak boleh menikahi mantan istri anak kandung saya tadi. Jadi menantu saya dari anak kandung saya itu adalah mahram selama-lamanya. Meskipun anak saya yang laki-laki tadi sudah mati atau sudah mencerainya, tetap dia mahram. Maka anak saya ini menceraikan istrinya misalnya,
Dia sudah tidak boleh lagi sentuhan dengan mantan istrinya, tapi saya masih boleh sentuhan dengan menantu saya tadi. Karena tidak ada mantan mantu, nggak ada. Ya, mantu itu selama-lamanya. Mertua juga begitu, selama-lamanya mertua. Ya. Maka seandainya istri saya mati, seandainya, maka ibunya istri saya itu tetap mertua saya sampai hari kiamat. Boleh saya boncengkan dengan motor, boleh salaman saya, karena dia mertua selama-lamanya. Tidak ada istilah dalam Islam mantan mertua, nggak ada. Berbeda dengan anak angkat tadi. Kalau anak angkat, dia menceraikan istrinya, maka karena anak angkat itu tidak ada hubungan nasab dengan kita, maka mantan istrinya pun boleh kita lamar, kita nikahi, boleh. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu digarisbawahi, kalau ada seseorang di antara kita tidak punya anak kemudian mengangkat anak, maka wajib untuk memberitahu kepada anaknya bahwa kamu ini anak angkat. Kenapa? Karena kalau tidak diberitahu, nanti dia dinasabkan kepada bukan bapaknya. Padahal nasab itu harus kepada bapaknya asli, Ahmad bin Muhammad. Kemudian Ahmad diambil anak angkat oleh Hamid, tidak boleh diganti Ahmad bin Hamid, nggak boleh, tetap Ahmad bin Muhammad, karena bapak yang melahirkannya adalah Muhammad. Kemudian kalau kita tidak ngasih tahu bahwa dia anak angkat, nanti dia akan mengambil harta warisan kita, padahal dia nggak berhak. Anak angkat tuh nggak berhak dapat warisan. Boleh dikasih wasiat, boleh. Nanti kalau saya mati, maka untuk anak angkat saya ini saya kasih wasiat sepertiga harta saya, boleh. Maka wajib ngasih tahu kepada anak angkat bahwa dia anak angkat, bukan anak kandungnya. Kita lanjutkan ayat 38. Maka tidak pantas, mohon maaf, maka tidak ada ala nabi, atas nabi, min harajin, kesempitan, fima faradallahu lah, pada perkara yang Allah bolehkan untuk dia. Sunnatullahi, sudah menjadi sunnatullah, kebiasaan Allah atau ketetapan Allah, fil ladzina, pada orang-orang yang khalau, telah lewat, min qabl, dari sebelumnya. Wa kana, dan adalah amrullahi, perkara Allah atau perintah Allah, qadaran, adalah satu ketetapan, maqdura, yang sudah ditetapkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud ayat ini adalah apa yang dibolehkan oleh Allah untuk Nabi, maka Nabi jangan merasa sempit untuk melakukannya. Dalam hal ini kasus menikahi Zainab tadi, Zainab dibolehkan oleh Allah untuk dinikahi Nabi Muhammad. Nah, maka Nabi Muhammad jangan merasa sempit dalam hatinya, wah saya kok menikahi mantan anak angkat saya. Jangan merasa sempit. Kenapa? Wong itu dibolehkan. Kenapa kamu merasa sempit? Manusia nggak membolehkan, tapi Allah membolehkan. Kenapa merasa sempit? Termasuk diantaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam boleh poligami sampai 9 istri dalam satu masa. Untuk umatnya maksimal 4 istri dalam satu masa. Nah, ini dibolehkan oleh Allah. Jangan merasa sempit. Kemudian pekewo sama orang-orang, wah diomongi bojone akeh atau senang wedoan. Enggak perlu menoleh kepada ucapan orang. Karena Rasulullah menikahi para wanita yang banyak 9 istri itu bukan karena mata keranjang, bukan karena senang wedoan, bukan, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada hikmahnya. Rasulullah istrinya banyak. Kenapa? Hikmahnya adalah karena ada masalah-masalah dalam yang mengetahui hanya para istri. Maka kalau istrinya Nabi cuma satu, nanti sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan masalah dalam, masalah ranjang, masalah keluarga tidak akan tersebar kepada masyarakat. Tapi karena istrinya banyak, maka masing-masing istri menyampaikan sunnah Nabi yang berkaitan dengan dalam keluarga kepada kerabatnya masing-masing, kepada kaumnya masing-masing, sehingga sunnahnya tersebar kemana-mana. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan di sini ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah pada umat-umat terdahulu, yaitu tidak hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, untuk semua Nabi seperti itu. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu boleh kepada nabinya, maka tidak perlu ada kesempitan dalam hatinya nabi tersebut. Silahkan lakukan dengan meyakini kehalalannya. Ayat 39. Siapa mereka para nabi itu? Yaitu alladzina, orang-orang yang yuballighuna, mereka menyampaikan risalatillah, risalah-risalahnya Allah.
Wa yakhshawnahu, dan mereka takut kepada Allah. Wa la yakhshawna ahadan, dan mereka tidak takut kepada seorang pun illallah, kecuali kepada Allah. Wa kafa billahi, dan cukup Allah itu hasiba, sebagai penghisab atau penghitung amal manusia. Jadi para nabi-nabi terdahulu sama nasibnya dengan Nabi Muhammad SAW. Disuruh menyampaikan risalah, mereka sampaikan. Meskipun masyarakat merasa aneh dengan ajaran tadi. Masyarakat sudah terbiasa nyembah berhala, Tuhannya banyak, disuruh nyembah satu Tuhan, merasa aneh mereka. Nabi-nabi yang disuruh menyampaikan risalah ini tidak peduli. Pokoknya ini wahyunya seperti ini, ya. Kalian mau terima atau tidak bukan urusan saya. Urusan saya menyampaikan risalahnya Allah. Kalian merasa aneh atau tidak bukan urusan saya. Ini risalahnya disampaikan oleh Allah, saya sampaikan plek sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nabi-nabi terdahulu juga sama nasibnya, disuruh menyampaikan risalah. Maka Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengikuti langkah nabi-nabi terdahulu, menyampaikan apa adanya risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini memuji para rasul, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, tidak bolehkah kita takut kepada setan? Tidak bolehkah kita takut kepada harimau? Tidak bolehkah kita takut kepada ular? Nah, perhatikan di sini kata-kata khasyah yang artinya takut itu berbeda dengan kata-kata khauf yang artinya juga takut. Kalau khasyah itu adalah takut yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Maka para nabi ini takut kepada Allah, takutnya disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Itulah yang hanya boleh kepada Allah. Adapun takut karena sesuatu itu madorot, maka tidak masalah. Jadi kita takut kepada macan, kenapa? Dia akan menerkam kita, boleh. Takut kepada ular, kenapa? Dia punya bisa, boleh. Takut kepada setrum, karena nanti kalau kita setrum bisa mati, bisa keder ketika apa? Nyetrum tadi itu. Nah, itu takut kepada setrum, nggak masalah. Yang tidak boleh adalah kalau kita takut kepada selain Allah tapi disertai kepada dengan pengagungan kepada orang tadi. Nah, itu nggak boleh, karena berarti kita sudah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat 40. Maka Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aba ahadin, bapaknya seorang pun, mir rijalikum, dari laki-laki di antara kalian. Walakin akan tapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khatiman nabiyyin, dan penutup seluruh para nabi. Wa kana Allah, dan adalah Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alima, maha mengetahui. Allah bukanlah bapaknya seorang pun dari laki-laki kalian. Maksudnya dalam hal ini Allah Nabi Muhammad bukanlah bapaknya siapapun dari laki-laki kalian. Dalam hal ini Nabi Muhammad bukan bapaknya Zaid bin Harithah, karena dia hanya anak angkat. Sehingga karena Nabi Muhammad itu bukan bapaknya Zaid bin Harithah, maka satu, tidak boleh memanggil Zaid bin Harithah dengan nama Zaid bin Muhammad. Karena dulu orang-orang memanggil Zaid bin Harithah dengan nama Zaid bin Muhammad. Maka dalam masalah anak angkat, tidak boleh anak angkat dinasabkan kepada yang bukan bapaknya, malah dinasabkan kepada bapak angkatnya. Nggak boleh, haram. Tetap namanya nggak berubah. Bapakmu siapa? Muhammad bin Muhammad, jangan diubah. Mengubah dosa. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, karena Nabi Muhammad bukan bapaknya Zaid bin Harithah, maka boleh menikahi mantan istri Zaid bin Harithah. Saya tampilkan dalil bahwasanya kalau anak angkat, kalau anak kandung, maka tidak boleh kita menikahi mantan istrinya. Bisa dilihat pada surat An-Nisa ayat 23. Pada bagian tengahnya Allah mengatakan wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Diharamkan menikahi istri-istri anak-anak kandung kalian. Kita punya anak kandung, dia punya istri. Istrinya ditinggal mati atau dicerai, tidak boleh kita menikahinya. Itu tentang anak kandung. Adapun untuk anak angkat, ini tadi ayatnya surat Al-Ahzab ayat 40. Maka yang anak kandung surat An-Nisa ayat
23. Untuk yang anak angkat surat Al-Ahzab ayat 40. Maka dalam Islam sudah diatur rapi tentang hukum apapun termasuk hukum pernikahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini juga kita ambil pelajaran, jangan sedih kalau punya anak semuanya perempuan. Karena Nabi Muhammad SAW ternyata tidak punya anak laki-laki. Ada anak laki-lakinya tapi mati semua pas kecil. Qasim, anak pertama Nabi Muhammad yang laki-laki, mati pas kecil. Abdullah At-Tahir mati pas kecil. Satu lagi namanya Ibrahim, mati usia 1,5 tahun. Makanya Allah mengatakan di sini, Nabi Muhammad bukan bapaknya siapapun laki-laki dewasa kalian, nggak ada. Karena anak-anaknya sudah mati kecil sebelum menginjak usia dewasa. Maka tidak ada rijal, tidak ada laki-laki dewasa yang merupakan anak Nabi Muhammad SAW. Orang zaman dulu benci kalau punya anak perempuan, bahkan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Dianggap perempuan itu cela atau aib. Perempuan itu dianggap menghabiskan nasi saja, nggak bisa menambah kekuatan perang. Karena zaman dulu sukanya perang. Maka mereka memarginalkan kaum wanita. Kalau ada bapak mati, anak wanita nggak dikasih warisan. Zaman dulu yang berhak mendapatkan warisan, kata mereka, harus laki-laki dan harus dewasa. Perempuan tidak dapat warisan, anak kecil meskipun laki-laki nggak dapat warisan. Nah, oleh Islam kemudian dihapus itu semuanya adat jahiliyah. Kemudian di sini Allah mengatakan khatiman nabiyyin, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Maka 124.000 nabi, terakhir mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita ketahui kenapa Habib Rizik memerangi Ahmadiyah dengan peperangan yang dahsyat. Karena Ahmadiyah orang-orang kafir. Kok bisa kafir? Karena mereka mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu Ahmadiyah itu pakai gamis panjang, meskipun pakai gamis panjang kafir. Ahmadiyah masih sholat 5 waktu, meskipun sholat 5 waktu kafir. Ahmadiyah masih haji, hajinya juga ke Mekah, meskipun haji, meskipun puasa Ramadan, tapi kalau menolak satu ayat saja dalam Quran sudah menjadi apa? Kafir. Sebagaimana sudah kita jelaskan dulu dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Maka Ahmadiyah yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW dipastikan kekafirannya karena mereka menolak ayat ini yang mengatakan khatiman nabiyyin, Nabi Muhammad penutup para nabi. Tapi Ahmadiyah itu dibagi dua. Ada Ahmadiyah Qadian, ada Ahmadiyah Lahore. Lahore di Pakistan, Qadian ini kalau nggak salah di Indianya. Nah, Ahmadiyah Qadian itu mengatakan Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Adapun yang Ahmadiyah Lahore, mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi, tapi orang mujaddid, pembaharu, orang yang pemimpin yang handal, sehingga mereka mengikuti Mirza Ghulam Ahmad ini. Maka untuk Ahmadiyah Qadiani kita katakan kafir, untuk Ahmadiyah Lahore kita katakan sesat tapi tidak sampai kafir. Kenapa tidak sampai kafir? Karena tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah kepada Allah, zikron katsira, dengan zikir yang banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan saya menyampaikan, Ibnu Mas'ud berkata, kalau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga baik-baik, karena setelah itu pasti ada kebaikan besar yang diperintahkan atau ada keburukan besar yang akan dilarang. Nah, di sini ada kebaikan besar diperintahkan oleh Allah, yaitu apa? Zikir yang banyak. Zikir ini adalah kebaikan besar. Dalilnya Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah adalah perkara terbesar. Nggak ada perkara yang lebih besar daripada zikir. Maka kondisi hamba yang paling disukai oleh Allah ketika dia sedang zikir. Dan kita sekarang ini semuanya sedang zikir. Kenapa? Karena zikir itu ada dua macam. Satu, zikir terhadap asma Allah, tasbih, tahmid, takbir, baca Quran. Yang kedua, zikir terhadap hukum-hukum Allah, mempelajari Quran, mempelajari hadis. Ini kita sedang pelajari hukum-hukum Allah, berarti sedang zikir terhadap hukum Allah.
Uzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kapan kita disebut zikir yang banyak? Imam Baghawi mengatakan zikir yang banyak adalah ketika tidak pernah lupa sama Allah sama sekali, itu namanya zikir yang banyak. Berarti semua kondisi zikir. Duduk zikir kepada Allah, berbaring zikir kepada Allah, berdiri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada bagian akhir dari surat Ali Imran, rukuk terakhir. Liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian ayat 42 Allah mengatakan wasabbihuhu, dan sucikanlah Allah bukratan di waktu pagi, wa asila, dan di waktu sore. Tasbih kepada Allah ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, setiap kata-kata tasbih dalam Al-Quran maknanya adalah sholat. Berarti kita disuruh sholat pagi dan sore. Loh, kalau begitu sholat cuma dua dong yang wajib. Nah, sholat wajib dua kali itu di awal-awal Islam. Dulu sebelum kewajiban sholat 5 waktu, sholatnya wajib cuma 2 kali. Pagi sekali waktu subuh, sore sekali waktu asar. Makanya Rasulullah bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat pada 2 waktu yang sejuk, maka masuk surga. Ini sabda Nabi dulu di awal Islam. 2 waktu yang sejuk yaitu subuh sama asar. Tapi setelah sholat diwajibkan 5 waktu, maka bukrata wa asila, pagi dan sore, itu maksudnya seluruh waktu ini, yaitu seluruh sholat yang kita lakukan ini. Sholat pagi subuh, kemudian sholat sore zuhur, asar, maghrib, isya. Tafsiran yang kedua, tasbihlah kepada Allah yang mengucapkan subhanallah. Maka disunahkan dalam Islam untuk membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali pagi hari, 100 kali sore hari. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Terus diulangi sampai 100 kali. Dan 100 kali itu tidak susah, karena cepat sekali kita mengucapkan subhanallah bihamdi. Maka tolong PR dari majelis ini, kita lazimi tasbih subhanallah bihamdi pagi dan sore 100-100. Kalau tidak bisa, maka minimal 100 sepanjang hari. Berarti sorenya 50, paginya 50 juga boleh. Tapi lebih utama lagi 100 pagi, 100 sore. 43 ayat terakhir. Huwallazi, diatlah zat yang yusalli alaikum, memberikan salawat kepada kalian, wa malaikatuhu, dan juga para malaikatnya, liyukhrijakum, supaya mengeluarkan kalian minadz-dzulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada sinar. Wa kana, dan adalah Allah itu bil mukminin, hanya kepada orang-orang beriman, rahima, maha rahim, maha rahmat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada 3 pembahasan di sini. Pembahasan yang pertama, Allah memberikan salawat kepada hamba-hambanya. Yang dimaksud salawat dari Allah itu ada 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama, salawat dari Allah adalah rahmatnya. Inilah tafsir yang dibeli oleh Imam Baghawi dan Imam Tirmidzi. Tafsiran yang kedua, salawat dari Allah adalah pujiannya di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini tafsiran yang dipilih oleh Abu Aliyah dan Imam Bukhari. Tafsiran yang ketiga, salawat dari Allah adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 tafsiran. Allah memberikan salawat, yaitu memberikan rahmat atau pujian atau ampunan. Saya berharap mudah-mudahan 3-tiganya ini merupakan salawat dari Allah, sehingga setiap kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allah berikan kepada kita 10 salawat, alias Allah ampuni kita 10 ampunan, Allah rahmati kita 10 rahmat, dan Allah puji kita 10 pujian di hadapan para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun salawat dari para malaikat adalah mereka memintakan ampunan untuk kita kaum muslimin saja, sebagaimana disebutkan pada surat Ghafir ayat 7, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Maka mari kita meniru sikapnya para malaikat. Malaikat saja yang tidak pernah berbuat dosa, mereka memintakan ampun untuk kita, ingat sama kita. Maka mari kita juga ingat kepada orang lain. Mari kita mendoakan ampunan untuk orang lain. Bagaimana caranya? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah semua mukminin dan mukminat.
Rasulullah bersabda, siapa yang memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat, maka Allah kasih pahala dia sejumlah mukminin dan mukminat yang ada. Berapa jumlahnya mukminin mukminat? Nggak bisa dihitung. Dari Nabi Adam sampai kiamat berapa jumlahnya? Karena itu ketika khatib sebelum turun dari mimbar Jumat, biasanya dia membaca doa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, supaya dia mendapatkan pahala banyak sekali, dan yang mengaminkan amin juga mendapatkan pahala sejumlah itu juga. Masalah yang kedua, yang dimaksud mengeluarkan dari kegelapan kepada sinar, yang dimaksud kegelapan adalah kesesatan, yang dimaksud sinar adalah hidayah. Maka perhatikan kata-kata zulumat. Kegelapan-kegelapan bentuknya jamak. Nur, sinar. Allah tidak mengatakan sinar-sinar. Kenapa? Karena sinar hidayah cuma ada satu, yaitu Islam. Adapun kesesatan ada banyak. Yahudi sesat, Nasrani sesat, Hindu sesat, Ahmadiyah sesat. Semua selain Islam adalah sesat. Makanya diungkapkan dengan bentuk jamak. Terakhir, Allah mengatakan Allah Rahim kepada orang-orang beriman. Maka rahmatnya Allah ada dua macam, ada Rahman, ada Rahim. Rahman, rahmat untuk semua makhluknya, mau kafir mau muslim semuanya dikasih rahmat. Tapi Rahim khusus untuk orang-orang beriman. Ini dalilnya wa kana bil mu'minina rahima. Datangnya kita ke masjid untuk salat ini karena dapat rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetap merahimi kita sampai kita masuk surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.